Oke, banyak bantuan itu tidak harus melulus donasi, tapi bantuan ilmu juga diperlukan sekarang ini ya. Konsultasi juga diperlukan sekarang ini, Iya, kayak gitu ya. kolaborasi, komunikasi, ada untuk satu sama lain, seperti itu. Oke, nah langkah-langkah GLZU, tadi kan apakah hanya emang harus ada dana cadangan atau bagaimana nih untuk tetap selama 6 bulan itu? Sih sudah ada rencana, beberapa rencana dan strategi untuk nanti ke depannya sampai apa nih, kita sudah punya time frame 6 bulan, nanti misalnya sampai di bulan ke-1 seperti apa, bulan kedua seperti apa, 3 seperti apa, kita sudah punya rencana gitu. Nah, cuman yang jelas saya juga pengennya itu tidak semena-mena kita apa ya, kayak donasi aja gitu. There should be a creative way, ada sesuatu yang harusnya itu lebih kreatif di mana kita bisa raising fund tanpa harus cuman buka rekening gitu. Karena menurut saya masih banyak cara lain yang kita bisa lakukan gitu. Nah, itu tentunya nanti akan butuh komunitas yang kuat, butuh kolaborasi antar satu sama lain. Cuman saya pribadi dan mungkin juga saya yakin juga nanti perusahaan pun juga akan melakukan strategi yang cukup nggak kayak nggak mengikuti arus lah, maksudnya yang agak berbeda gitu dalam upaya kita untuk strategi dalam finansial ini nanti gitu. Iya. Tapi memang saat ini sih juga ada ini sih Mas, udah ada beberapa orang yang malah tanya ke kita, boleh nggak kita kalau mau donasi seperti itu. Nah, itu kalau sekarang donasi yang sebetulnya dalam bentuk pakan, itu kita terima dengan sangat senang hati. Oh gitu. Karena memang banyak, kemarin ada dari UGM, juga kasih kita lele beku 80 kilo, terus ada yang kasih tikus. Kemarin tikus ini dibuat untuk penelitian tapi nggak jadi dikasih ke kita. Masyarakat pun ada banyak yang datang dan memang kayak aku mau kasih seikat kangkung ini untuk satwa gitu. Jadi itu yang menurut saya inisiatif mereka ini yang wah, ternyata orang-orang peduli juga ya, seperti itu. Berarti emang warga-warga Jogja banyak yang peduli dengan, tapi emang ini sih GLZU itu aku rasa udah punya tempat spesial di Jogja sih Mbak. Udah keren banget sih GLZU itu. Ya, kita berharap apa yang kita sebar itu apa juga nanti yang akan kita bisa kita petik lah nanti di kemudian hari gitu. Saya juga juga GLZU memang sebagai salah satu tempat pariwisata yang cukup besar di Jogja, punya komunitas yang kuat gitu di sekitar area dan juga di area Jawa Tengah gitu juga. Jadi nanti harapannya ke depan semuanya akan baik-baik saja lah, seperti itu. Amin. Nah, kita ngomongin soal ini nih yang lagi ngehitskan the new normal. The new normal after pandemi gitu kan ya. Apakah kedepannya nih bakal ada perubahan SOP atau protap atau apa yang digunakan oleh GLZU kepada pengunjung ataupun ke hewan-hewannya ketika misalnya pandemi ini sudah berangsur-angsur normal lah, apakah ada perubahan itu, SOP itu? Ya, mungkin sebelum kita ditutup sebelumnya itu yang benar-benar tutup itu kan seminggu sebelumnya kita juga sudah melakukan protap misalnya kayak disinfektan yang rutin, terus tiap orang dicek suhu tubuhnya dan lain-lain lah. Semua orang udah tahu lah ya, pakai masker, cuci tangan, bla bla bla. Nah, saya kira juga kita juga lagi melihat nih pemerintah ini nanti kebijakan untuk PSBB dan lain-lain itu seperti apa gitu. Nah, dari situ karena kan banyak yang sudah unlockdown itu, tapi kita belum tahu sebenarnya hasilnya seperti apa gitu. Jadi kalau saya sih kita terus pantau aja kebijakan-kebijakan ini. Jadi baik di pemerintah lokal, daerah maupun di skala nasional nanti seperti apa. Yang jelas kita tidak akan taking risk, cuman buka seala kadarnya, tetapi nanti malah jadinya nggak aman gitu. Karena bayangkan kalau sampai ada seorang yang tertular juga kan kayak nanti akan mengganggu operasional kita untuk perawatan satwa juga. Gitu. Operasional, jadi, terus dari segi nama juga, resikonya terlalu tinggi ya. Betul dan perlu diingat kita tahun 2019 itu pengunjungnya di 1,8 juta per tahun gitu.
Oke. Jadi bayangkan kalau orang yang datang berjibun dan saya bayangin juga orang udah pada penat ya di rumah pengennya pergi-pergi gitu. Saya kira nggak worth it lah kita taking chance mereka bisa dolan-dolan tapi nggak aman terus malah nanti berdampak negatif seperti itu. Saya kira kok nggak worth it juga. Berarti emang sekarang saatnya menahan diri dulu aja gitu ya? So far sih begitu, tapi nanti setiap harinya seperti apa, pokoknya kita harus optimis, tetap optimis dan tetap punya harapan ya nanti ke depannya. Ini pun saya kira ada dampak COVID ini, dampak positifnya untuk satwa liar itu juga cukup besar. Misalnya otomatis kita tahu polusi udara menurun. Terus juga di atmosfer ini juga yang tadinya pemanasan globalnya tinggi juga sedikit menurun seperti itu. Jadi mungkin ini adalah bumi ini kayak healing on its own dan itu ada dampak positifnya yang jelas untuk satwa liar seperti itu dan harapannya juga nanti ke depan pasar-pasar yang isinya satwa-satwa liar ini juga lebih berhati-hati mereka dalam menjalankan biosafety dan biosecurity-nya gitu. Karena itulah yang menyebabkan waktu kita tahu sendiri di Wuhan yang menyebabkan penularan pertama itu adalah karena higienitas yang tidak baik seperti itu. Berarti ya nanti controlling terhadap bionya septic itunya lebih tinggi. Terus ya efek positif pandemi ini ya benar-benar bumi itu seperti merefresh dirinya gitu ya, lapisan udaranya, pemanasan globalnya, bener-bener waktu itu juga NASA mengirimkan foto yang biru kayak gitu, clear seperti itu. Oke deh. Nah, kalau Gazo ini dia ini nggak sih berkomunikasi juga dengan kebun binatang atau lembaga konservasi satwa yang lainnya nggak sih untuk kita berbuat apa nih sekarang nih kayak gitu? Atau kedepannya kalau misalnya ada gini lagi kita mau ngapain nih? Kita bisa apa nih? Ada nggak seperti itu? Jadi untuk saat ini sih cukup terlihatlah beberapa kolaborasi antara satu lembaga konservasi baik umum atau khusus itu saling berkolaborasi. Yang jelas untuk komunikasi itu kita ada kayak selalu ada WhatsApp group dan beberapa kali kalau nggak salah untuk Zoom seminar seperti itu sudah beberapa kali ada sih. Jadi penekanannya lebih gimana caranya strategi kita tadi sebut strategi diet satwa ya. Kebetulan Gembira Loka juga salah satu pionir yang waktu itu memulai pembicaraan antara Gembira Loka dan Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia ini kita bikin sebuah sesi Zoom untuk yuk mikirin gimana caranya kita bisa menghemat pakan di masa pandemi ini seperti itu. Salah satu yang dibicarakan adalah bagaimana menghemat pakan, tetapi tidak merugikan si hewan itu sendiri ya. Betul. Karena kita jangan sampai, jadi kita kayak lihat dulu nih hewan kurus apa enggak, apakah bisa dikurangi atau enggak, karena enggak semua juga bisa dikurangi gitu. Yang jelas kita yang jelas bukan masalah kualitas, kuantitasnya aja gitu, tapi kualitas dan nutrisinya itu juga harus tetap terjaga. Oke, berarti walaupun sama-sama gajah, tapi ya belum tentu yang satu tuh dikurangin bisa, yang satu Betul. Gituin sama gitu, yang jangan disamakan berarti ya. Karena kita ada langsung jadi kayak ada namanya kayak body scoring system. Body scoring system. Iya, itu untuk melihat dari skala 1 sampai 5, 1 itu kurus banget, 5 itu gemuk banget gitu. Ini di angka berapa? Kita lihat dulu nih, kalau misalnya dia gemuk, oh berarti bisa kita kurangin. Kalau kita kurus, oh berarti harus dinaikin. Cuman sebetulnya ini juga bukan hanya dalam konteks pandemi ya, itu merupakan evaluasi kita yang harusnya sudah rutin gitu. Cuman kali ini sih kayak pisang yang waktu itu kita pakai pisang kualitas yang mahal, sekarang kita substitusi ke pisang yang kualitas medium. Terus apel yang misalnya kita waktu itu pakai apel Fuji, sekarang kita kasih apel Malang yang kayak gitu-gitu. Buah-buahan, dulu ada buah naga, buah melon yang mewah seperti itu. Kita lah sekarang kita sederhana dulu pakai buah-buah yang lain kayak gitu. Buahnya generik dulu berarti ya? Iya. Nah, ini nih harapan paling realistis dari Mbak Vanda mewakili GL Zoo di pandemi ini apa sih?
Harapan paling realistis, aduh, oke. Ya saya sih Kalau misalnya harapannya, ngomong semoga besok nggak ada korban lagi, itu saya anggap nggak realistis sih kayak gitu. iya sih, betul-betul. Harapannya mungkin ada dua ya. Secara internal, saya harap semua tim di Gembira Loka ini tetap semangat. Kita yang harus tetap bekerja. Jadi kita punya slogan nih, namanya kita harus tetap bekerja untuk kelangsungan hidup bersama gitu. Karena ya satwa-satwa yang kita punya itu di dalam kebun binatang ada 1.200 jumlahnya, itu memang mereka bergantung pada perawatan kita gitu. Jadi Oke. harapan yang pertama untuk internal di tim Gembira Loka adalah supaya mereka juga tetap terus sehat dan semangat untuk terus bekerja. Dan saya juga sangat bangga ya kepada semua karyawan dan tim di Gembira Loka yang meskipun dengan suasana yang seperti ini mereka tetap mengeluh pastilah, tapi semangatnya tetap ada seperti itu. Pasti, Nah, pasti yang ya. kedua, Manusiawi. betul betul. Yang kedua, saya harapannya externally nanti ketika nanti memang sudah aman untuk kita semua beraktivitas, mungkin tadi disebut the new normal, I think it's gonna take some time untuk benar-benar kembali ke normal gitu. Karena sebelum adanya obat ataupun vaksin, ini nggak mungkin kita bisa beraktivitas seperti biasanya gitu. Nah, cuman harapannya apapun yang nanti akan se normal apapun nanti, itu harapannya kita semua ini bisa coping lah. Kita manusia yang cukup adaptable dan resilient, di mana kita bisa terus semangat. Jadi walaupun kita boleh dong sambat, tapi tetap punya semangat dan punya optimisme yang tinggi, supaya apapun yang terjadi nanti, kita itu pasti akan bareng-bareng. Ini tuh nanti kita harus bergandengan tangan dan bersama-sama berkolaborasi, supaya kedepannya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik gitu. Dan jangan lupa kita juga ingat dong kenapa pandemi ini bisa terjadi pada awalnya gitu. Karena apa? Karena juga hubungan kita dengan satwa liar ini kayak ada gangguannya gitu. Jadi harusnya satwa liar yang kita nggak utek-utek, maksudnya mereka harusnya kita jaga dengan baik, tapi mungkin ada sesuatu aja yang gitu salah. Ya sana ya. Itu coba yuk kita pikir lagi, satwa liar ini juga memang harusnya kita ada porsinya ex situ dan in situ masing-masing gitu, dan kita harus juga ingat gitu. Siap. Ini sebelum pertanyaan terakhir aku mau bacain dulu Sobat Sambat nih dari Azara Framu. Tetap semangat Mbak Vanda dan semuanya. Terima kasih. Terus Nugroho.eno ada Chandra. Ini banyak tim-tim dari Gembira Loka nih, ada Chandra. Oke, selamat malam. Ada Randi. Tim-tim dari Gembira Loka, Kudu ada Kuat, Nugroho. Semangat Kakak, Nugroho. Ada Belanda Jogja juga teman saya ini. Muncul di sini nih dia tiba-tiba. Di sini Senja. Terima kasih buat semua Sobat Sambat ya yang udah nonton. Pertanyaan terakhir buat Mbak Vanda. Hal apa yang bakal dilakukan oleh GL Zoo ketika pandemi ini? Oke, selesai. GL Zoo mau ngapain? Apakah mau bikin konser nyanyi binatang atau bagaimana, kayak film sing kayak gitu, atau bagaimana nih kira-kira nih? Gimana ya? Inilah yang bikin sebenarnya kita semua excited ya, nanti ketika semua ini berakhir seperti apa. Saya nggak sabar deh, pingin orang-orang yang nantinya akan berkunjung tuh lihat anak gajah kita, si Arinta namanya gitu. Kita di tanggal 25 Maret yang lalu ada lahir anak gajah, itu merupakan salah satu kontribusi ex situ kita untuk gajah Sumatera gitu. Itu kayaknya sesuatu yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kemarin kita juga sempat live di Instagram. Mereka cukup antusias gitu. Jadi just enjoy the nature. Dan untuk sekarang ini karena mereka tidak bisa ke Gembira Loka langsung, kita pun juga sudah bikin konten namanya Jendela GL Zoo, bisa dilihat di YouTube. Itu Jendela GL Zoo di YouTube, silakan. Jendela GL Zoo di YouTube itu kita di sana posting keseharian kita dalam perawatan satwa, dan juga security, keamanan seperti apa, tukang sapu membersihkan seperti apa, terus orang-orang operasional yang dulunya bertanggung jawab untuk kendaraan, itu banyak sekali yang masih there's so much going on di dalam gitu, yang memang menarik untuk dilihat gitu.
Berarti emang banyak banget nih yang mau kepengen dilakukan ketika pandemi selesai ya, karena karena kita juga ada ini Mas, excited. kebetulan kita juga ada akan ada kandang baru. Jadi zona cakar 2 itu akan dibuka. Zona cakar ini nanti isinya adalah kandang baru untuk harimau Sumatera dan juga untuk linsang. Ini satwa asli Indonesia yang bakalan punya rumah baru. Nanti kita juga nggak sabar untuk semua orang bisa lihat ke depannya seperti apa. Pokoknya nanti saya yakin kunjungan sebelum pandemi dan sudah pandemi pasti lebih oke lah. Pasti hal yang berbeda sudah bisa dilihat seperti Semoga Gembira Loka juga salah satu bucket list saya ketika pandemi ini selesai kok buat di Jogja. Amin. Semuanya, nggak cuma Gembira Loka. Saya harap semua industri dan sektor ini nanti akan segera bangkit dan menjadi baik. Betul sekali. Oke, Mbak Fanda, nggak kerasa udah banyak ngobrol-ngobrol sama ini ya? tim dari Gembira Loka GL Zoo ya. Cepat nih dari ini juga, tadi ada Nisa, cepat selesai pandemi ini biar bisa PKL di GL Zoo. Nabila Ulinuha, PKL sama anak intern magang yang dari UGM juga harus kita stop kemarin seperti itu. Iya, masih berhenti dulu ya. Selamat malam kakak, semangat. Caca Chandra Puspa, Raihan, semangat kakak. Oke Mbak Fanda, terima kasih banget. Terima kasih banyak untuk waktu ini. Salam buat teman-teman semua di GL Zoo. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, semangat untuk tetap menjaga kelestarian di Gembira Loka Zoo Jogja ya. Terima kasih. Sukses terus juga untuk Sambaconnya. Siap, terima kasih. Dan buat teman-teman sobat-sambat atau sobat satwa yang melihat juga terima kasih. Saya Arga, untuk diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih. Ya, malam.